عليك صلى الله محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبدعوته في الدارين آمين. فصل wa'lam annal musara'ata ilal khairati wal muhafazata 'alal ibadat wal mudawamata 'alat ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim li'annahum a'raful khalqi billah fala jarama an kanu a'badahum adwa'ahum akhsyahum lahu azza wa jalla. Faslun mongko utawi iki iku ana fasol siji. Wa'lam lan ngawerwana sapa sira annal musara'ata ing setuhune agi-agi utawa gancangan atau mensegerakan diri ilal khairati maring pira-pira kebagusan wal muhafadzata lan ngreksa alal ibadati ing ngatasé pira-pira ibadah wal mudawamata lan nglanggengaken alat taati ing ngatasé pira-pira taat iku dakbul anbiya'i dadi pengadatane para nabi wal auliya'i lan para wali fi bidayatihim ing dalem wiwitani anbiya wal auliya wa nihayatihim lan pungkasane anbiya auliya dari awal hingga akhir. Kenapa? Li'annahum krono setuhune anbiya wal auliya iku a'raful khalqi luweh makrifate para makhluk billahi kelawan Gusti Allah. Sehingga fala jaroma mongko mesti kanu ono sopo anbiya wal auliya iku a'badahum luweh ahli ibadai khalqu wa adwa'ahum lan luweh taate si khalqu wa akhsyahum lan luweh wedine si khalq lahu maring Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa mensegerakan diri untuk melakukan berbagai macam kebaikan, hal-hal yang positif dan memelihara atau menjaga keistiqomahan ibadah serta melanggengkan kondisi ketaatan itu adalah merupakan satu kebiasaane para nabi lan para wali, ciri khase para nabi para wali. Baik itu di awal-awal mereka menapaki jalan kenabian atau kewalian dan tentu saja hingga di akhir mereka menapaki jalan tersebut. Kenapa? Karena mereka para nabi dan para wali itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling makrifat ning Gusti Allah, sing paling kenal tenan ning Gusti Allah, sehingga mesti tidak mungkin tidak sudah bukan barang aneh lagi bila mana mereka para nabi para wali yang paling kenal Allah itu menjadi orang-orang yang paling ahli ibadah di antara makhluk yang lain, paling ahli taat di antara para makhluk yang lain, paling mempunyai rasa khasyah takut kepada Allah dibandingkan para makhluk yang lain. Krana napa? Karena ketaatan seorang hamba, kepatengane ibadah seorang hamba kepada Allah itu diukur dengan kadar kenalnya dia dengan Allah. Semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin dia akan selalu ingin beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk taat kepada Allah, semakin tidak mau untuk bermaksiat kepada Allah. Kuwi semakin kenal. Lah sing artine kalau kita saat ini masih merasa seneng maksiat, masih merasa rasa-rasan ibadah, masih merasa tidak begitu taat kepada Allah, tidak begitu mempunyai rasa khasyah, takut kepada Allah, berarti kita masih belum begitu mengenal Allah.
Nggih berarti awake dhewe sik durung patek ngenal Gusti Allah. Nah, ngoten. Dan ini banyak poinnya nih. Di antaranya poin yang penting kita pahami adalah bahwa para nabi, para wali niku dari awal mereka menapaki kenabian dan kewaliannya hingga akhir niku selalu padang ibadah, selalu padang taat. Jadi gak enak ceritane kok wali ini Gusti Allah seneng maksiat. Gak enak ceritane kok wali ini Gusti Allah napa malih nabi ini Gusti Allah itu kok aras-arasan taat. Itu mboten mungkin. Lek diwalekne kok enek wong seneng maksiat ngaku wali ini Gusti Allah itu jelas lek ngapusi. Nggih, dadi lek enek wong ngaku wali ini Gusti Allah punya beberapa kehebatan, kesaktian yang luar biasa, tapi kok mboten taat kali Gusti Allah. Mboten ibadah kali Gusti Allah padahal dalam kondisi kenormalan niku yo perlu dipertanyakan pengakuannya. Karena itu tadi mereka orang yang paling kenal dengan Allah selayaknya menjadi orang yang paling padang ibadahnya Gusti Allah. Paling taat ning Gusti Allah, paling wedi maksiat tenggene Gusti Allah. Paling wedi ninggale perintah Gusti Allah. Niku logika ilmiahnya semacam itu. Dan yang menyampaikan ini adalah wali ini Gusti Allah Al-Habib Abdul Al-Haddad. Ngaten. Jadi niki juga selaras dengan itu. Ketika sampean menyaksikan ada seseorang yang mempunyai kemampuan di luar manusia pada umumnya, bisa membaca masa depan, bisa menyembuhkan penyakit seumpamane, bisa berjalan di atas air, bisa nembus bumi sak pitunggalane, iso nglempit bumi sak pitunggalane. Tapi kok tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah. Ngoten nggih, justru bermaksiat kepada Allah. Justru menentang peraturan-peraturan Gusti Allah. Niku meskipun dhek ngaku wali yo aja dinut. Jangan diikuti. Nggih, jangan diikuti thariqahnya, jangan diikuti prinsip kehidupannya. Ngoten. Beliau itu seumpamanya ternyata wong jadzab, Gus. Lah mangkane itu. Jadi dengan berbagai macam kemungkinan untuk seorang itu bisa saja dia itu orang jadzab. Nggih, wong jadzab niku, tapi wong jadzab niku pol-polane niku paling mboten salat, mboten ibadah. Dalam kondisi yang akalnya yang masyghul itu, yang kemarin itu, yang fana itu. Tapi mboten kira maksiat. Mboten kira kok menikmati kemaksiatan. Nggih mosok to enek wong masyghul, lek cara bahasa kasare niku wong sedang gila kepada Allah kok melakukan kemaksiatan Gusti Allah. Itu apa ya mungkin? Mboten mungkin. Nah, ngoten. Jadi apapun itu seumpamanya ada kemungkinan ke sana, tetap kita tidak boleh mengikuti mereka. Seumpamanya mereka tidak melakukan ibadah sekalipun karena kejadzabannya, dan syariat mentolerir itu karena memang tidak taklif, tidak mukallaf. Lah kita orang mukallaf, sehingga sama sekali dilarang bagi kita untuk meniru thariqah mereka, meniru prinsip kehidupan mereka. Apalagi orang yang nggak jelas, orang yang tanda-tanda kewaliane nggak enak sama sekali, gampangane ngoten, maksiat tok, mboten saleh, mboten ati ibadah, maksiat, kemampuan yang di luar nalarnya itu hanya dibuat untuk mencari keuntungan duniawi. Terus itu jangan sekali-kali sampean takjub kepada hal semacam itu, dan jangan sekali-kali mengikuti mereka. Kronologikane para wali niku wong sing paling kenal Gusti Allah di bawah Nabi. Kenal Gusti Allah mesti taat tenane Gusti Allah. Kenal yang Gusti Allah mesti wedi ajenge maksiat tenggene Gusti Allah dalam kondisi mukallaf. Nah, ngeten. Nah, kita niki sik wani maksiat krana durung patek kenal yang Gusti Allah. Nggih ngerti lek sifat-sifat Allah Maha mengetahui, tapi kita masih belum mengenali dengan baik Gusti Allah. Buktine napa sik wani maksiat? Bukti lek durung kenal nopo, yusik belum begitu semangat, belum begitu cancut terengginas untuk ibadah tenggene Gusti Allah. Fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Lah niki.
Fa inna iqbalal abdi mongko setuhune oleh madhepe kawula madhep untuk melaksanakan ketaatan ala rabbihi ing ngatasé pangerane si abet wa ibadatahu lan setuhune ibadahe si abet lahu maring rabbihi iku ala qadri mahabbatihi miturut ing ngatasé kadar mahabbah utawa tresnane si abet lahu maring rabbihi. Lawal mahabbatu lan utawi mahabbah tresno perasaan cinta iku tabiatun manut lil makrifati maring kemakrifatane. Sehingga fakullama kanal abdu a'rafa billahi kana asadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Fakullama kana mongko semangsane ana sapa al abdu kawula iku a'rafa luweh makrifat sapa si abd billahi kelawan Gusti Allah. Kana mongko ana sapa si abet iku asadda luweh banget apane hubban demene lahu maring Gusti Allah. Wa aktsara lan luweh akeh apane ibadatan ibadai. Maka kata Kiai Musonef, kata Habib Abdullah Al-Haddad, menghadapnya seorang abet untuk ibadah kepada Allah, kadar ibadai abet kepada Gusti Allah itu ditentukan oleh kadar mahabbahnya kepada Allah. Semakin orang itu mahabbah kepada Allah, semakin dia itu nggak mau dipisahkan dari kondisi-kondisi tadarruk, kondisi-kondisi munajat dengan Allah. Dalam kondisi munajat dengan Allah itu apa? Ya pada saat beribadah, pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat baca Quran, dan pada saat melakukan hal-hal yang memang membuat Allah suka. Ya sering saya gambarkan, semakin sampean mencintai seseorang, semakin sampean ingin melakukan apa yang disukai oleh orang yang sampean cintai itu. Ya. Dan kadar kecintaan seseorang kepada Allah itu ditentukan oleh kadar kemakrifatannya orang itu kepada Allah. Semakin sampean mengenal pribadi baiknya Gusti Allah, gampangan ngomong ngoten, semakin sampean mencintai Allah. Seperti halnya semakin sampean mengenal, mengetahui kepribadian luar biasanya seseorang, itu akan membuat semakin sampean takjub, sampean terkagum-kagum, sampean mahabbah, tergila-gila pada orang tersebut. Nyopamu kok seweneng meneng arek kae, seakan-akan sudah gelem dipisah nih blas mbek arek kae. Nggih Gus, karena kepribadian itu menyenangkan. Kepribadian itu membuat saya itu senang, membuat saya itu bahagia, membuat saya itu tenang di sampingnya. Lur mangsaku biasa sampean mesti jawab, nggih krono jangan mboten begitu mengenal kepribadiannya yang asli. Coba jenengan mengenal kepribadian yang asli seperti saya mengenal kepribadian dia yang asli, pasti saya jamin jenengan juga akan tergila-gila pada dia. Kira-kira bahasa cintane wali niku ngoten. Kenapa para wali niku sampai tergila-gila untuk ibadahnya Gusti Allah? Sampai jarene wingi niku sampai pada satu titik di mana ketika harus berpisah dengan Allah untuk kesibukan keduniaannya yang secara darurat harus dilakukan, semuanya ngurusi keluarga, semuanya ngurusi masyarakat dan lain sebagainya. Itu harus memaksakan diri mereka. Nggih kudu mentakalluf merdi awake untuk menjalankan itu dalam rangka untuk memisahkan gampangan secara lahiriah dari Allah. Itu ketika kita nggak akan menerimanya logika kita. Kenapa? Jawaban mereka karena mesti mereka mengatakan karena kalian nggak mengenal Allah seperti saya mengenal Allah. Lek cara amus kenal Gusti Allah kaya olehku kenal Gusti Allah, maka niscaya kalian akan juga mengalami kondisi yang sama dengan saya. Ngoten niku. Jadi semakin mahabbah tenggene Gusti Allah, semakin kenal, semakin makrifat tenggene Gusti Allah, semakin muncul perasaan mahabbah. Semakin mahabbah, semakin cinta kepada Allah, semakin semangat beribadah semakin tinggi. Semangat untuk taat semakin tinggi. Ketakutan untuk maksiat itu semakin tinggi dirasakan. Maksiat niku intine apa? Intine perkara yang membuat Allah murka. Lho mosok lho sampean mencintai Allah, sampean mencintai seseorang dengan sengaja sampean melakukan perkara yang paling dibenci, yang sangat dibenci oleh orang itu di hadapannya. Sampean mencintai seorang fulan atau fulana, seorang apa kayak? Seorang ikhwah atau akhwat. Wah, gitu untuk gaya sidik. Seorang fulan atau fulana, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, anak perempuan mencintai anak laki-laki.
Kalau memang mencintai betul, mustahil kalian itu akan melakukan satu hal yang kalian tahu kalau hal itu membuat kekasihmu itu marah, dan sampean dengan sengaja melakukan di depannya. Mungkin apa betul? Betul mungkin. Ini logika cinta, rek. Ini logika cinta. Cintane para wali Gusti Allah nggih ngoten. Cintanya para wali Gusti Allah nggih ngoten karena mereka itu begitu mencintainya kepada Allah, dan mereka sadar kemaksiatan itu membuat Allah marah, membuat Allah itu melengos dari mereka. Dan ketika mereka melakukannya itu terang-terangan di hadapan Allah, tentu saja semakin membuat Allah marah. Maka mereka nggak akan pernah mau melakukan hal-hal yang membuat Allah melengos, membuat Allah berpaling, membuat Allah nesu, gampang nih. Apa itu? Ya maksiat. Sehingga tidak masuk akal enek wong ngaku walin Gusti Allah kok sawon nang maksiat. Ngoten lho. Jadi logika cintanya itu nggak masuk. Ini logika cintanya itu nggak masuk. Cinta kok acuh. Cinta kok nggak perhatian. Kan nggak masuk akal. Yang pernah jatuh cinta ini terutama. Ya, jatuh cinta pada orang tua gitu, balik-balik lah. Jatuh cinta tidak harus ke lawan jenis gitu. Sampai mencintai orang tuamu dan sebagainya. Jadi fakullama kanal abdu a'rafa billah kana asyadda hubban lillah. Jadi semakin orang itu mengetahui Allah atau kenal kepada Allah, semakin dia itu mencintai Allah. Wa aktsara ibadatan, dan semakin dia itu memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Ngeten nggih? Paham ndak niki? Ngeten. Berarti orang yang sedang dimabuk cinta itu, orang yang sedang pacaran atau orang ojo pacaran lah, manten nyarek ben halal. Manten kula nyopo kok contone manten nyolek, manten lawas biasanya wis rada biasa. Manten nyar yang sebelumnya belum kenal. Pacarane bar nikah. Nggih, kenal kemudian cara syariat digunakan, kemudian diijab kabuli, terus perkenalan, ta'arufnya, pacarannya setelah nikah. Niku seneng-senengipun. Seakan-akan dipisahkan sebentar saja nggak mau mereka itu. Nyan dia keloron. Nggih gur blonjo ning warung sebelah itu lho ditelene ning sing lanang. Lho itu bukan lebay, rek. Karena memang perasaan yang membuat mereka semacam itu. Dan itu tulus. Kalau memang cinta loh. Kalau memang cinta lah ya. Bukan masalah lebih, itu memang ketulusan karena didasari rasa cinta. Jadi berpisah gul di apa jenenge lek coro kita di tempat yang air sulit dadak neng kali ke sungai untuk mandi, untuk sekedar cuci, itu berdua mereka. Untuk sekedar belanja ke toko berdua mereka. Nggak bisa-bisa. Kenapa? Ini sekali lagi bukan lebih. Karena apa? Karena ada cinta di situ. Nggak mau dipisahkan. Lah cintane wali Gusti Allah, kondisi yang betul-betul berdua dengan Allah saat munajat itu, saat sholat, saat ibadah, saat zikir, saat baca sholawat, saat baca Quran dan sebagainya itu. Sehingga mereka itu nikmat berlama-lama itu. Itu mahabbah itu. Itu cinta itu. Wah, enak cinta ndak gelem petuk blas dengan kekasihnya itu kan lucu. Sampeyan ngaku mencintai orang tuanya liburan tapi ndak tahu ning omah belas, ya lucu. Pak jadi cinta wong tua apa cinta apa gitu. Jadi mencintai orang tuanya tapi liburan pondok ning omah ora tahu bareng wong tuane. Ngluyu. Mumpung liburan Gus dolan ngene kanca-kanca. Oh, ora dol wong tua ndak boreken itu. Cintamu ke teman apa ke orang tua? Sampai pulang liburan itu rindu pada orang tua apa rindu pada tempat-tempat permainan? Nah, kan gitu. Dipertanyakan kan cintanya kan. Cinta masa nggak suka berdua gitu. Cinta kok tidak janjian ketemuan kok uang eleran. Sekoten. Kita ngaku cinta ke Allah tapi kita kali Gusti Allah janjian ketemuan kita selalu ngapusi Gusti Allah. Apa janjian ketemuan ya sholat. Baik Gusti Allah wis ngenteni sampean di awal waktu sholat kita sik turu. Digugah ndang digugah tentane Gusti Allah kae lho. Gusti lah, Gusti. Cinta kok koyo ngono. Waktu dia sholat itu mentek, nggih, waktu sholat, waktu zuhur mentek, waktu asar mentek, waktu maghrib mentek, kok sik santai-santai, sik sedul ngerokok, sik mangan, sik nyopo,
ngono kok ngaku cinta ning Gusti Allah. Wong dijak ketemuan Gusti Allah yang ngeler. Paham? Itu logika cinta. Jadi logikane semakin orang itu mengenal Allah, semakin dia mencintai Allah. Semakin dia mencintai Allah, semakin dia berbanyak ibadahnya kepada Allah. Semakin dia itu menjauhi maksiat dan larangan-larangannya Gusti Allah. Fa inna sulaka jama'aka ad-lid dunya wattiba'aka al-hawa anittikhadhil awradi wa mulazamatil ibadati. Piye niki? Oh, fa in sagola ding, bukan fa inna sulaka. Fa in sagolaka jam'uka lid dunya wattiba'uka al-hawa anittikhadhil awradi wa mulazamatil ibadati fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tastaghilu fiha bitasbih wal istighfar wa ghairi dzalik min anwa'i ta'at. Wah niki betapa Ki Musonef niki jan membumi jan merakyat. Jadi beliau itu tidak hanya asik dengan posisinya sendiri. Ini tipe wali yang betul-betul pendidik. Jadi beliau tidak hanya asik dengan kondisi, dengan makom beliau, tapi beliau betul-betul memberikan satu solusi, satu konsep yang sangat enak untuk kita, untuk diterapkan oleh para pemula seperti kita. Fa in sagola mongko lamun nungkulaken ka ing sira apa jamuka oleh ngumpulaken sira lid dunya maring dunya. Ketika sampeyan disibukkan untuk mengumpulkan dunia, artinya untuk mencari nafkah seumpamanya, karena kalian seumpamanya sudah menjadi kepala rumah tangga, sehingga kalian dituntut juga untuk mencari nafkah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban sampeyan, memenuhi nafkah keluarga. Lek cara santri sampeyan disibukkan untuk belajar, untuk hafalan, untuk ngaji. Nah, ngeten nggih. Wattiba'u ka al-hawa, iki elek niki. Dan juga wattiba'u kalan opo oleh ngetutaken sira hawa ing hawa nafsu. Dan sampeyan disibukkan untuk mengikuti hawa nafsu. Yo dolan barang. Krana sik enom sik pengen dolan barang, kadang-kadang sik nuruti hawa nafsu. Ngoten. Ini bukan kok lampu hijau. Seumpamane sampean masih belum bisa menghindari itu. Sing penting mboten maksiat. Nggih, sing penting mboten maksiat. Seumpamane sik seneng dolanan. Ya sik dolanan HP, ya sik dolanan laptop, ya sik jagongan. Sehingga sampean nggak bisa untuk menghabiskan per detik waktumu untuk syuhul ning gene Gusti Allah. Ya sik apalan, ya sik sinau, ya sik ngaji ngeten iki. Ya masih jagong. Ya sik turu. Ya sik cara yang bukan orang pesantren masih sibuk di luaran dan lain sebagainya. Sik nuruti kesenangan contohnya napa, sik dolanan layangan seumpamanya ya. Sik dolanan ando-andoro seumpamanya dan lain sebagainya. Yang kesibukan-kesibukan itu membuat sampeyan tidak bisa menghabiskan waktu untuk hanya berdua dengan Allah, untuk beribadah dengan Allah, untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah senang. Gitu. Jangan dibayangkan guru sujud tok, guru salat tok. Tapi semua hal-hal yang membuat Allah senang. Menyibukkan anittihadil awradi, saking ngalap piro-piro wirid, wa mulazamatil ibadati lan tepi piro-piro ibadah, yang semua kesibukan itu, kesibukan belajar, kesibukan sekolah, kesibukan ngaji, kesibukan hafalan, kesibukan mutolaah, kesibukan musyawarah ilmu. Wah gaya kan? Nggih, kesibukan bekerja. Lah wedok-wedok kesibukan masak, kesibukan maca. Kesibukan aktivitas harian sekalian. Nggih, kesibukan macam-macam lah. Yang penting bukan haram. Yang kesibukan itu membuat sampeyan seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa lagi menggunakan waktu per waktu untuk melakukan aurat zikir, salat sak pitunggalane, atau untuk memulazamah ibadah. Saya belum bisa untuk itu. Maka bagaimana? Maka paling tidak fajtahid, mongko nemen-nemen nono sapa sira. Fajtahid mongko nemen-nemen nono sapa sira. Kenapa kok kita masih sibuk dengan hal itu, dari wiridan, dari mulazamah ibadah, dari hal-hal yang menyenangkan Allah? Ya tadi itu, krana kadar makrifate saiki. Sehingga ya mahabbah ya saiki, sehingga ya ibadah ya saiki, ngono lho.
Tapi ojo dituruti teman-teman, ojo dicolni, ojo dilosne ya man. Lah terus pripun? Fajtahid mongko nemen-nemen nono sapa sira. Anta ja'ala ing yen to ndadekaken sapa sira li rabbika kanggo pangeran sira saatan ing sak mangsa. Min awwalina harika saking kawitane awan sira, toraino sira, siang sira. Wa sa'atan ing sak mangsa min akhirih saking akhirin nahar. Tastagilu hale ketungkul utawa kang ketungkul sapa sira fiha ing dalam saat bitasbihi kelawan maca tasbih wal istighfar lan maca istighfar wa ghairi dzalika lan saklene mengkono-mengkono tasbih lan istighfar secara awake dhewe wirdul latif niku lah min anwa itaati nyatane saking pira-pira macem-maceme pira-pira ketaatan. Ya sudahlah, kalau memang masih belum menghabiskan waktu untuk menyenangkan Allah, karena sik seneng nyenengne awake dhewe barang. Ya sik seneng, ya sik megawe barang, ya sik sibuk medamel, sik sibuk bekerja, sibuk belajar dan sebagainya. Tapi ojo sampai sama sekali kesibukan itu membuat kita lupa diri sama sekali. Maka apa? Ijtihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk apa? Untuk menyisakan, untuk meluangkan waktumu sekedar di awal siang dan di akhir siang, di ujung awal siang pagi hari dan di ujung akhir siang di sore hari untuk Tuhanmu, untuk bertasbih kepada Tuhanmu, untuk beristighfar kepada Tuhanmu, untuk melakukan hal-hal yang membuat Tuhanmu senang. Wis bene wis meskipun koyo apa jenenge konsepe wong ngombe obat gitu. Isu sore tok, pagi hari pagi satu kali, sore satu kali. Wis bene 2 harinya sekali. Nah, teman-teman. Ini di luar sholat 5 waktu loh, nggih, enggak usah dibahas. Duduk kok iki ngejak sholat isuk sore tok, mboten. Artinya waktu untuk tadarruk, waktu untuk munajat, waktu untuk Allah di luar kewajiban. Wis ora-orane isuk maca wiridan. Wiridul latif mencakup ana tasbih, ana istighfar, ana sholawat, ana tahlilnya, ana hauqalahnya. Ada wis macam-macam dan itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Paling tidak niku lah, makanya sering saya menyampaikan santri niku yo ojo kususu wiridan kata-kata dhisik. Karena sik duwe tugas napa? Sik duweni tugas belajar, sik duweni tugas hafalan. Ojo sampai wadeng wiridan lali apalan. Ya penak wiridan kali apalan dipikir-pikir golek penak-penakan. Karena napa wiridan iso kesirep. Iso turu. Iya kan? Bisa sambil apalan lek sinau ambek turu ndak dadi. Lebih berat. Ngoten, kalian masih butuh waktu untuk itu. Ya kudu dilakukan, jangan sampai kemudian salah memahami itu terus wiridan, tok istighfar, tok sedina ping 300.000. Nak kok berapa lah, nak kok belajar. Ya lek santri aja sik. Begitu juga ketika satu saat sampean sudah menjalani kehidupan bermasyarakat, berkeluarga yang sampean masih butuh kecukupan untuk bekerja. Tanpa bekerja sampean masih kesulitan seumpamanya sik durung iso nyukupi keluargane. Bagaimana? Yo lakukan pekerjaan harian. Ini di waktu-waktu yang memang seharusnya digunakan untuk bekerja, lakukan, gak apa-apa. Toh itu kewajiban, toh itu menjalankan syarat juga. Tapi sisakan waktumu, luangkan waktumu paling tidak bar subuh, paling tidak bar asar. Untuk apa? Untuk meluangkan diri, untuk bertemu gampangani dengan Allah, dengan zikiran, dengan baca-baca Quran. Nah, ngaten lah ya, paham? Lu kan bekerja sudah ibadah, Gus. Nah, sekali lagi ini berarti cara pikirnya apa enggak durung setel sih an. Nggih, dadi kudu iso bedakne kita mana ibadah yang mahdhu dan yang ghairu mahdhu. Mana yang ibadah dalam rangka untuk mendekat kepada Allah, mana yang ibadah yang itu berupa melaksanakan kewajiban syariat. Menungso niku jenenge kita kepingin dicintai Gusti Allah ya kudu merajut cinta kita kepada Allah. Yang rajutan cinta itu tidak mungkin bisa terrajut. Paham ini? Tidak mungkin bisa terrajut, ngerti terrajut ya? Terkoneksikan dengan baik ketika kita hanya mengandalkan pekerjaan yang sebagai kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga sebenarnya. Pekerjaan atau kewajiban ibadah-ibadah sosial. Itu mau merajut mahabbah, gampangnya merajut cinta kepada Allah ya ndak iso. Ngerti? Ya kita juga butuh untuk itu.
Jadi kita tidak cukup hidup itu sekedar melaksanakan tanggung jawab kewajiban Allah, tapi kita juga penting untuk dekat dengan Allah gitu loh. Jadi seperti halnya sampean bekerja di sebuah perusahaan, sampean nggak cukup sampean bekerja di perusahaan itu hanya yang penting list tanggung jawab dari perusahaan sudah sampean lakukan sedemikian lupa, cukup nggak cukup. Akan lebih baik lagi ketika sampean di samping list tanggung jawab itu sudah sampean lakukan secara profesional, tapi di luar waktu itu sampean juga mempunyai melakukan hal-hal yang membuat bosmu, membuat atasanmu itu jatuh hati ke sampean. Paham? Yang itu secara subjektif atasanmu akan mempunyai penilaian lebih kepada kalian. Di samping pekerjaanmu itu profesional, tapi kalian tidak segan-segan melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab wajibmu terhadap perusahaan untuk berbuat baik pada perusahaan, pada bosmu. Nah, ini akan mendapatkan nilai plus tadi. Sebagai seorang manusia yang seringkali subjektif menilai, itu akan menjadi penilaian. Sehingga apa? Suatu saat perusahaan butuh ada pengurangan karyawan, sampai nggak gitu di PHK. Kenapa? Ada pertimbangan podo-podo profesional, yang lainnya itu hanya profesional pada tanggung jawab kewajiban kantor, tapi sampeyan di samping profesional terhadap tanggung jawab kantor juga mempunyai nilai plus. Rupanya apa? Ada kebaikan-kebaikan lain yang membuat perasaan atau hati jeraganmu itu jatuh hati, mencintaimu. Ya, itu penting. Nilaimu dengan teman-temanmu sak kantor podo api, ini ada kenaikan pangkat seumpamanya di perusahaan itu, tapi tidak banyak, hanya sekitar 2-3 orang. Pasti yang dipilih oleh atasanmu, di samping yang dinilai adalah profesional kerjanya, profesionalitas kerjanya, juga ada pertimbangan subjektif dari sang atasan. Apa itu? Kelakuan baik. Apa itu? Unggah-ungguhi, hormatnya, akhlaknya kepada atasan. Belum lagi kadang-kadang tidak jarang ketika berangkat ke kantor sering nggawa oleh-oleh ning atasan. Gampang kan itu. Paham? Ya, itu poin-poin dalam rangka untuk merajut mahabbah dengan atasan kita. Kita bekerja untuk Allah dan di samping kita profesional menjalankan kewajiban sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Sholat 5 waktunya wis beres, poso fardune wis beres dan sebagainya. Kita juga perlu poin-poin untuk menambahkan nilai kita kepada Allah. Yang ini dalam rangka untuk merajut mahabbah. Mahabbai Gusti Allah kepada kita, mahabbahnya kita kepada Allah. Yang itu sekali lagi tidak bisa dilakukan dengan tidak bisa tercukupkan dengan ibadah fardhu tok atau dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang sifatnya sosial. Makanya butuh waktu kita untuk berdua dengan Allah, untuk ngelobi Gusti Allah secara khusus. Paling tidak sempatkan waktumu tiap pagi, tiap sore baca wirid, baca zikir, baca Al-Quran. Syukur-syukur tangi tengah malam, tapi ketika sudah dalam kondisi sibuk awan sekowasel katangi bengi itu kan kesulitan. Minimal itulah. Nggih ojo ninggane wirid pagi, wirid sore. Ngaten guys, ya sampean itu sudah wiridul latif pagi, wiridul latif sore. Paling tidak itu. Ngaten. Ini kan betul-betul merayat nih, betul-betul merayat saya setuju musola begini. Iki ojo teko bayangne ke musola wis ibu lek awan mboten, beliau itu enggak di situ makamnya. Tapi beliau berusaha untuk memberikan atau melayani nggih umat yang makomnya masih tidak sama beliau, yang jauh di bawah beliau. Niki yo dikei cara, dikei dalan. Betul. Faqat ruwiya mongko teman-teman dan riwayataken. Faqat ruwiya mongko teman-teman dan riwayataken anillahi taala saking Allah taala apa annahu satune Gusti Allah iku kala ngendika sapa Allah ing pengendikan ibna Adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi akfika ma baina dzalik. Ibna Adam ai tegese ya ibna Adam, he anak Adam, dibuang huruf nidai. Piye lho sampe ning basa Indonesia mawon kan seringkali memanggil orang tanpa huruf nida, tanpa ya fulan, ndak usah kan. Ndak usah he Kang, ndak usah kan langsung Kang ngono tok.
Atau langsung celuk jenenge fulan gitu tok kan gitu. Wis nidak niku ngoten niku. Ibnu Adam he anak Adam. Ij'al dadekno sapa sira? Ij'al dadekno sapa sira li krana ingsun saatan ing sak mangsa. Ngono iki berarti kudu sak jam tok. Ya mboten iki ora-ora sak mangsa lah. Ngono lho maksudnya nggih ojo kaku-kaku. Min awwalina harika saking kawitane awan sira. Kulek lebih daripada sak saat berarti bid'ah. Enggak ngono. Nggih. Padha mbek mengkang wis ora-orane wis setahun pisan lah sambang pondok. Nah, ngono kuwi sampean kudu setahun pisan. Lek sampai setahun ping pindho haram, bid'ah. Melanggar perintah guru berarti. Mboten. Kuwi maksude wis setahun pisan ning pondok lah ngono. Mosok iku mbok arteni berarti kudu setahun sepisan. Ya ndak. Ora-orane lah. Semakin sering semakin baik. Ngaten ini contoh. Ngoten. Saatan ing samangsa min awalin nahari saking kawitane min awalin nahari ka saking kawitane awan sira. Wa saatan ing samangsa min akhirihi saking akhire awan sira. Akfi kang nyukupi sapa ingsun ka ing sira ma ing perkara baina dzalika kang tetep ing dalem antarane mengkudu-mengkunu awal nahar ambek akhir nahar. Diriwayatkan dalam hadis qudsi Allah ngendika ngeten, "He anak-anak Adam, nggih anak-anak Adam, luangkan waktumu untukku. Satu waktu di pagi hari dan satu waktu di sore hari, yang dengan dua waktu itu akan aku cukupkan waktu-waktu di antara keduanya." Wah, nggih. Jadi sampeyan nglakoni wiridan zikiran yang dalam rangka munajat dengan Gusti Allah isuk sore niku Allah menjanjikan yang dengan sampeyan masang nggih, membesang nggih, besangi apa namanya itu nggih, besangi dua waktu itu untuk munajat Gusti Allah, itu menjadi alasan bagi Allah untuk apa? Untuk mencukupkan hal-hal apapun kebutuhanmu di antara dua waktu itu. Dan ini Wirdul Latif itu luar biasa. Bagaimana pada pagi hari sampai di situ diajarkan untuk dijak ndonga, Allahumma ini as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum. Terus piye? Sak urunge. Hah? Sak urunge piye kok lupa ya? Apa rek? Saurunge lho. Wah, kayaknya sing moco iki. Saurunge Allahumma inni as'aluka khairu hadzal wa khairu ma fihi ba'dah wa a'udzu bika. Sebelum itu, tidak apa-apa lah. Jadi Allah saya minta kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan kebaikan setelahnya. Nah, ini berarti kita tiap pagi hari sudah kirim proposal Gusti Allah, kebaikan apapun Gusti yang kau turunkan di siang hari ini, kula nggih njaluk bagian. Nah, makanya akfika ma baina dzalik. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali tiap pagi, Al-Falaq 3 kali pagi, An-Nas tiap 3 kali setiap pagi, maka Allah akan cukupkan baginya atau untuknya apapun yang dia butuhkan selama satu siang itu. Allah akan selamatkan dia apapun mara bahaya yang terjadi selama satu siang atau satu hari itu. Ketika itu dibaca di sore hari, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di sore hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dia sampai dia pagi lagi. Jadi mulai sore sampai pagi hari. Allah akan selamatkan dia dari segala mara bahaya yang berpotensi terjadi di malam itu. Ya kok lakoni tiap hari pagi sore aman kan? Makanya akfi kama baina dzalik. Sore sampean diajari doa Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal lail wa khairu ma fihi dan sebagainya. Jadi tiap sore sampean kirim proposal Gusti kula nyuwun Gusti. Apapun yang kau turunkan di malam hari ini dari segala kebaikan dunia ataupun akhirat, kula nggih nyuwun bagian di situ. Apapun keburukan mara bahaya yang kau turunkan di malam hari ini, baik itu mara bahaya dunia ataupun mara bahaya akhirat, kula nyuwun reksa, nyuwun perlindungan kepadamu dari segala mara bahaya itu. Ya wis, setelah itu apa jadi Gusti Allah? Yang penting ada kirim proposal dengan sebaik-baiknya.
meminta kepada Allah yang menjalankan segala kebaikan dan segala keburukan. Paham? Wis ngoten kudune. Itu minimal sak sibuk-sibuke zikir isu, zikir pagi, zikir sore jangan ditinggalkan. Ngoten. Lek pas ndak sibuk tambahi ya, kan jadi wingi kan konsepnya. Wa waradalan tumeka apa sekali lagi ini kok ojo yo berarti cukup isu sore tok. Mboten, ini lek sampean memang wis sibuk tenan. Wis sibuk tenan. Makanya sing penak niku wis dijadwal. Nggih. Apa namanya aktivitasnya itu dijadwal ben betul-betul terlaksana apa nggih terkonsep dengan baik. Tapi ojo dijadwal tok, dilakoni jadwale. Lek ndak dilakoni sing alim jadwale. Nggih. Sing cedhek ning Gusti Allah jadwale tok. Wonge keri. Wa waradalan tumeka apa anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allahi azza wa jalla min akhiri kulli yaumin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulullahu ta'ala lil malak umhu ma baina dzalik. Luar biasa. Wa waradalan tumeka apa anna sahifatal abdi setuhune buku catatan amale kawula iku idza uridat ing dalem nalikane den pentokaken dipresentasikan disetorne apa si sahifatul abdi 'ala Allahi ing atase Gusti Allah azza wa jalla min akhiri kulli yaumin saking akhire saben-saben dina. Maka bagaimana fa in kana mungko lamun ana iku fi awwaliha ing dalam kawitane sahifah wa fi akhirih lan ing dalam akhire sahifah apa sing ana apa khairun kebagusan yaqulu mongko ngendika sinten Allah Gusti Allah taala lil malaki maring malaikat sing nggawa setoran buku niku wau yang membawa presentasi amalmu selama 1 hari semalam itu tadi, ngendika ngeten Allah ning malaikat tadi, umhu buseka sapa sira ma ing perkara baina dzalika dosa maksudnya baina dzalika kan tetep ing dalem antarane mengkunu awal ambi akhir dina. Dalam satu riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat amal ibadah atau laporan amal hariannya seorang hamba itu dipresentasikan, dilaporkan tiap sore kepada Allah, dan kemudian Allah menemukan ada kebaikan di awal dan di akhir buku catatanmu, di awal siang dan di akhir siang buku catatanmu itu ada kebaikan di sana, maka Allah mengatakan kepada sang malaikat yang membawa buku catatan harianmu itu, Allah mengatakan hapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat oleh hambaku yang buku catatan amal ini, yang di awal dan akhirnya itu sudah ada kebaikan. Di antara kebaikan dua itu kok enek ele-ele hapusan kabeh. Oh enak. Luar biasa. Ini dosa buat amili macam-macam nih. Ini janji Allah. Dan Allah bertanggung jawab atas janjinya. Jangan khawatir. Nggih? Paham? Terus mari ngono sampean sembrono nglakoni dosa, mari maca Idul Latif dosa sakjane alangku ning Gusti Allah dibusek iki. Ndak mungkin. Artinya ndak mungkin bukan ndak mungkin dibusek. Ndak mungkin sampean nglakoni hal semacam itu. Kalau sampean di pagi hari wis ngajek ning nglakoni ibadah dengan baik, Idul Latif dibaca dengan baik, apalagi sampean difahami maknanya sak pitunggalane. Ndak mungkin sampean katene sak geleme dhewe mari ngono maksiat. Nggih maca Idul Latif jam 5 pagi, jam 6 langsung budal maksiat. Dairo, gak mungkin. Artinya dijaga oleh Allah itu bukan hanya dijaga fisiknya dari mara bahaya, tapi dijaga juga diri kita dari ancaman-ancaman bahaya. Makanya tadi kita sampaikan, yang kita minta bukan hanya kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat. Yang kita minta perlindungan pada Allah itu bukan hanya mara bahaya dunia atau lahiriah, tapi juga mara bahaya akhirat, termasuk maksiat. Loh, dengan doa itu kita berharap Allah melindungi kita dari terpeleset atau bahkan sengaja ngelakoni maksiat, karena maksiat ini adalah mara bahaya akhirat. Jadi donga niku lek ngajekne niku insyaallah sampeyan diselametne saking maksiat pisan gitu loh. Nah itu maksudnya tadi korelasinya Allah menghapus itu. Karena cara sampean dosa di antara pagi dan sore hari yang sampean ajekne maca wis penake ngomong Idul Latif tadi itu. Nggih,
Itu otomatis kalau cara sampean maksiat atau di antara pagi dan sore itu maksiatmu paling karena betul-betul kepleset saestu. Lah maksiat kepleset itu maksiat yang tanpa disengaja, ya mudah sekali bagi Allah untuk menghapusnya. Pancen mboten sengaja, pancen kepleset Quran. Khoto ya, bukan dzanbun yang kita sengaja. Paham betul? Nah betul mboten didungakne, mboten dibuka dengan doa dengan baik, tidak ditutup hari kita dengan doa dengan wudhu latif lah penake ngomong itu karena itu doa yang sudah mencakup. Tidak harus itu sebenarnya, ini hanya contoh saja. Betul nggih, tapi yang mencakup niku. Perkara kate tambahi silakan, tapi niku sudah mencakup luar biasa. Kalau kita nggak membaca itu, ya otomatis ya kita nggak kirim proposal yang Gusti Allah kok. Artinya ada mara bahaya yang datang, ya bisa saja kita ikut di dalamnya. Yang paling menakutkan itu justru mara bahaya maksiat ngoten niku. Sehingga cek enake kita maksiat itu, cek entenge maksiat itu, cek mudahnya kita maksiat. Karena memang Allah nggak melindungi kita dari kemaksiatan. Kenapa? Nggak jaluk, nggak minta perlindungan. Gitu. Oh berarti Allah itu mau melindungi ngenteni makhluknya minta perlindungan. Nggak semacam itu, tapi kita memang diminta, disuruh oleh Allah untuk minta perlindungan. Sehingga lek sampean dikongkon jaluk perlindungan ora gelem, lek kena mara bahaya ya jangan salahkan Allah. Meskipun ojo diwalik ya. Ketika setiap orang yang terkena mara bahaya berarti dia nggak minta perlindungan dari Allah, berarti dia nggak baca wudhu latif, berarti dia nggak wiridan pagi, berarti dia tidak ibadah. Nggak bisa begitu. Sekali lagi untuk yang kemarin saya sampaikan menyikapi tentang musibah, itu musibah ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi saya pinter lek guru ngomong nih bahwa apa maksiat itu mendatangkan malapetaka. Iya. Ini untuk menasihati orang supaya nggak maksiat. Tapi kalau musibah sudah terjadi jangan dikatakan semacam itu. Kasihan para korban. Saleh sawak loro kabeh soro dituduh maksiat. Nah, itu beda nih. Tapi konsep semacam itu jangan saenak karepe dhewe sampeyan oh berarti aman-aman saja meskipun aku maksiat Gusti Allah ndak iro ditegur, ndak iro disiksa. Siksane sok ning akhirat aku iso taubat. Lah ketika sampeyan mau jarak maksiat nggih pikiran itu yo salah total. Itu namanya salah minum obat. Paham? Salah minum obat. Nah, ketika kita dalam kondisi normal yang kita minum ya vitamin, vaksin gitu. Ketika kadung kena penyakit, ya obat untuk menyembuhkan. Wis kena penyakit kok sik minum vitamin, minum vaksin, ya kesuwen ndak waras. Begitu juga kita belum sakit kok disuruh minum obat. Ini yang salah paham. Wong ndak loro kok diobati, mau divaksin ndak mau itu. Oh, kita sehat-sehat saja kok mau disuntik gitu. Vaksin itu bukan obat. Seperti halnya apa? Seperti halnya keterangan dawuh Quran, dawuh Rasulullah kaitannya dengan bahwa maksiat itu bisa mendatangkan murka Allah. Itu vaksin. Paham? Dudu obat. Bahwa segala bencana, segala musibah yang menimpa seorang hamba itu bisa menjadi nikmat. Bisa sekedar menjadi ujian dan peringatan. Ini obat. Paham? Ngono lho nggih. Itu kudu sebedak nih, itu ojo dicampur adukkan. Ngoten lho. Dan Allah menyampaikan itu ya sesuai dengan sesuai dengan kondisinya. Nggih, sesuai dengan kondisinya. Makanya ketika saya menjelaskan semacam itu, ini kita menyikapi musibah yang sudah terjadi. Ngeten. Dan itu tidak menafikan bahwa bahwa kemaksiatan itu juga bisa memancing kemurkaan Allah. Ya pasti, bukan bisa, pasti memancing kemurkaan Allah tidak ditaubati. Bisa murka di dunia, bisa murka di akhirat. Nah, ini vaksin bagi kita yang belum sakit, yang tidak sakit. Supaya apa? Supaya tidak sakit. Loro maksiat lho, Rek. Maksiat itu sakit loh. Loro hati kan gitu, penyakit hati. Bendak loro hati kayak vaksin semacam itu. Ngerti nggih?
Padha mbek kok sik wong sing durung lara ngono kae sampeyan omongi Pak, jenengan iki punya potensi darah tinggi. Nggih, jangan makan makanan yang gini-gini nanti jenengan bisa bahaya. Nah, ngoten. Wis mari ngono. Dan potensinya itu bisa langsung ngeten. Dan jenengan mboten hati-hati. Ini masih sehat dia, sampai ngomong ngoten. Dia ngomong ngono wis matur nuwun Kang, matur nuwun, matur nuwun Mas, matur nuwun Pak. Apa tujuannya ben hati-hati? Ngaten. Nah, setelah dia sakit betul, roboh dia. Ojo mbok medeni, kondisi semacam ini sampai dulu mati loh, Pak. Karena apa? Salah sampean diomong balak-balik ojo mangan Pak wedhus, Bang, mangan Pak wedhus. Bapakmu loro serubuh itu. Mesti dibantu oksigen. Malah mbok omongi ngono kuwi. Kira-kira piye? Cara kuat ngono tabung diwantem ning ndas ngono. Lha ndak ojo. Mesti omongi balik-balik ndak entuk mangan wedhus manggah ngengkel, nafsu wae dituruti. Wah ngono kuwi. Yo nelongso dia kasihan. Kalau sudah dalam kondisi semacam itu yo dihibur, Pak. Sakit ngeten iki adalah dari Allah. Bisa menjadi pembersih dosa bagi jenengan. Ojo mbok omong azabe sampean Pak Saleh sik nom biyen maksiat terus tuwek saiki loro-loron. Ya Allah. Kok ndak duwe perasaan blas wong model ngono kuwi. Iki padha wae mbek enek musibah diomong niku itu akibat kemaksiatan yang merajalela, akibat perjuangan yang merajalela. Ini orang enggak punya perasaan. Nggih. Apakah salah hidup? Enggak salah, tapi salah konteks, salah tempat. Likul lima komen makolun ini wis semua tempat, semua kondisi itu ada bagian makanya itu di ilmu komunikasi. Nggih. Jadi tidak semua kebenaran itu baik kita ucapkan di segala situasi. Ada kebenaran yang menjadi enggak baik ketika diucapkan atau disampaikan di kondisi yang salah. Warung kulil haqqo walau kana murran. Ngawur itu. Kulil haqqo walau kana murran itu apa? Ketika seumpamanya ada pelanggaran hukum, sampean mengatakan ini pelanggaran hukum. Yang melanggar hukum itu adalah seorang mafia besar gitu. Kalau sampean menasehati dia, mengatakan, menegur dia pelanggaran hukum, sampean dibunuh oleh dia. Kemudian ditangkap oleh mafia itu, dicincang oleh mafia itu. Sampean tetap mengatakan pada mereka, wah itu baru kulil haqqo walau kana murron. Ngoten, murronnya ke kita, bukan murronnya ke orang. Pahitnya ke kita, bukan ke orang gitu ya. Paham? Dimangkane itu yang dimaksud kebijaksanaan, itu yang dimaksud kearifan dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran ketika tidak disampaikan dengan kearifan itu bisa menjadi racun. Nggih, bisa menjadi racun. Obat ketika tidak sesuai dengan diagnosanya bisa menjadi racun. Paham? Mung darah rendah mbok kei penurun darah. Darah tinggi sampean kei obat penambah darah. Ngoten lho. Wis dimengerti iki ben mboten salah paham, ben sampean gak bingung lho jarene wingi ngene, saiki kok ngene. Nah, kudu dibedakne. Iki kita ngomongi dalam kondisi normal iki. Wis. Paham ya? Jadi sekali lagi dawuh semacam ini jangan diprotes. Kalau semuanya ada orang baca zikir pagi, baca zikir siang, kemudian mengandalkan riwayat ini yang mengatakan bahwa Allah ketika menemukan ada kebaikan di ujung siang, kebaikan di ujung di awal siang dan kebaikan di akhir siang, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang terletak di antara keduanya. Terus kalau gara-gara itu dia kemudian sakar PD bagaimana melakukan kemaksiatan? Ya seharusnya tidak. Artinya tidak bagaimana? Karena yang dimaksud zikir itu yang diminta, yang kita minta perlindungan dari istighfar di pagi hari, tasbih di pagi dan sebagainya, itu bukan hanya mara bahaya lahiriah tok, bukan mara bahaya dunia, tetapi juga mara bahaya akhirat, termasuk kemaksiatan. Berarti janji Allah itu akan menghapus, itu artinya apa? Kita juga akan diselamatkan dari kemaksiatan itu. Kalau toh seumpamanya masih terjerumus pada kemaksiatan, itu kepleset. Lah kepleset ini
adalah satu kesalahan yang apa namanya, yang termasuk masalah-masalah yang akan dihapus dengan hal-hal atau ibadah-ibadah harian saja. Termasuk dosa-dosa kecil sama nih yang hilang dengan berwudu saja lah gitu loh. Ngaten nggih, walaupun tetap ngaten iki kudu fikihnya digunakan, konsep fikihnya bahwa kalau dosanya yang dosa hakul adami yang tidak bisa terhapus oleh amalan ngaten iki, ya kudu njaluk sepuro ning kancane. Ngaten nggih, kalau ada hak-hak yang kita rencanakan malia dengan harta, ya harus kita sahur, harus kita bayarkan, harus kita kembalikan. Nah, itu enggak boleh dilupakan itu. Ngoten. Ojo samian mari seumpamane mencuri gitu ya. Dituwagih atau utang ditagih. Wah, aku mau wis mari maca iki Gusti Allah ngepunya pura kok apa mesti pagah nagih. Iki ngawur gitu. Yang mau ngajine kurang katek. Apa kula wis katek, apa kita sudah katek? Mangkane ngaji terus ben tambah terus katek. Ngoten nggih. Sampai di mana tadi? Dzalika min fadlillah. Lah niki lagi. Dzalika ta menggunu napa wau yaqulullahu ta'ala lil malak umhu ma baina dzalik iku min fadlillah, iku setengah saking anugerah Gusti Allah lain ngatasi kita wa alan nasilan ing ngatasi para menungso, dan itu adalah bentuk anugerah. Anugerah niku bonus. Apa nggih? Lebih dari bonus apa ya? Apa? Door prize. Apa door prize itu? Hah? Wis ngono-ngono lah. Yang Allah berikan kepada kita dan kepada semua manusia sebenarnya. Tapi sayangnya walakin aktsarun nas atau walakin aktsarun nas la ya'lamun. Walakinna aktsarun nasi lan setuhune lan tetapi ne akeh-akeh menungso iku la ya'lamuna ora padha ngerti kabeh. Tapi sayangnya tidak banyak atau kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang rahasia fadlullah ini. Nah niki pentingnya ilmu. Nah, rahasia pentingnya zikir pagi, pentingnya zikir sore. Itu luar biasa. Tidak banyak orang yang menjalankan. Gila, daerah kulon pun kadang nggih. Kula kepengin suatu saat mbuh muga-muga tahun depan bisa saya mulai. Niki saya pengen mewazifahkan ini. Nanti bar sholat subuh bareng-bareng maca wirdul latif. Kalau di daerah kulon itu sudah biasa, mulai di daerah Jember, daerah Lumajang, terutama di sekitar pesantren itu di musola, di masjid-masjid itu bar subuh maca wirdul latif, bar asar maca wirdul latif. Itu luar biasa. Kadang-kadang wong-wong nggak seneng ngono kuwi. Masyarakat kita kadang-kadang nggak suka, protes, berbeken Gus. Padahal itu bukan waktu istirahat. Ini yang kita alami kan, kita dulu baca karepku ben supaya apa nggih, supaya ada siar lah. Tujuanku memang siar dulu. Ketika dulu saya sudah minta izin sebenarnya ke takmir, ke Mbah Yai kaitannya dengan baca Rodibul Haddad Barisa, kita pakai speaker atas. Itu tujuan saya utamanya. Wene sing protes santri ini mosok ndak krungu dadak kayak speaker. Piro to santri ini? Waduh. Jadi ini terganggu, enek wong jagongan terganggu, masya Allah. Dan semuanya akhirnya Mbah Yai barang wis ndak usah diterus nih. Takmir barang ndak usah diterus nih. Oh iya wis, kita baca sendiri. Sangat. Nah, tujuanku apa ben ada suasana yang apa nggih? Ya suasana zikir lah. Ada suasana zikir. Jadi meskipun sebenarnya nggih, apa nggih? Mimpi desa santri, kampung santri itu tidak harus semacam itu, tapi ketika dibumbui dengan hal-hal semacam itu kan lebih ketoro gitu loh. Tujuan saya waktu itu ngoten siar. Di siar, jadi tiap isya kita mendengar ada pembacaan wirdul latif yang di tempat-tempat yang lain itu sudah kok wirdul latif Rodibul Haddad. Jadi pondok Darul Abrol itu sekarang punya rutinan Rodibul Haddad itu coro jamaahnya sudah seperti koyok hampir menyamai kelas ihsaniyah gitu itu sudah. Tapi yo arek-arek kono yo merangkul habaib-habaib biasanya. Jadi pindah-pindah gitu. Koyok teman Gus Munir putrane Nuruddin Tegal Sari ngoten pindah-pindah rutinan Rodibul Haddad
ke musola-musola, ke Banyuwangi, daerah Banyuwangi di sana. Di sini saya ajak untuk sekedar tak sele ruang dengarnya saja, ternyata nggak ada yang mau, ya sudah kita baca sendiri. Itu luar biasa itu. Makanya kalau kepingin yus secara anu mawon, secara apa nggih yus ya apa nggih pribadi nggak pribadi, artinya yus komunitas mawon. Nanti kepingin komunitas Rotibul Haddad tiap selesai sholat isya, komunitas baca Wirdul Latif ba'da subuh, baca Wirdul Latif ba'dal asr, itu barokah. Harapannya kita juga bagi-bagi barokah. Wong sing ngrungokne ganjaran lek gelem ikhlas ya padha mbek sing. Toh itu bukan waktu istirahat. Ya, toh itu bukan waktu istirahat. Kalau waktu istirahat saya termasuk orang yang nggak setuju pakai pengeras suara dengan bacaan Quran pun saya nggak boleh itu. Karena fikihnya nggak mengizinkan di waktu istirahat. Termasuk nyetel tip sebelum subuh terlalu lama itu, kalau kulo pribadi nggak begitu setuju ketika terlalu lama jam telus muni. Untuk komunitas monggo, ada komunitas yang pondok mohon monggo. Loh terus kok lho niku repot niku pripun Gus? Ya apa meneng? Apalagi kan itu. Sajane masih orang-orang yang punya hajat itu jam sak munu muri pitip apa gunane juga. Mosok enek tamu yang munu kok kan enggak ada kan. Ngundang tamu ya enggak ada fungsinya juga itu sebenarnya. Nggak ada fungsinya juga. Itu 24 jam non-stop itu apa gunanya gitu. Tamu paling jam 09.00, pol jam 10 wis bar. Terus jam 1 bareng tertib ya ben ndak sepi. Nanti ben di tempat rewangan itu ben ndak sepi ya kan, cukup muter komunitas lagi itu. Enggak perlu banter-banter. Seharusnya gitu seharusnya. Saya sampaikan itu ben fair. Dan mosok sing ndak disetujoni gur Quran tok sak mamane ngoten ndarane ndak islami. Ndarane anti Islam. Kadang-kadang wong bungok-bungok anti Islam itu ya karena yo itu tadi teori keislamannya terlalu fanatik. Nah, hal semacam ini ngoten. Ngoten nggih. Dadi niku penting. Tadi ini lho, walakin aktsaron nasi la ya'lamu. Tapi sayangi kebanyakan manusia itu nggak tahu tentang pentingnya zikir pagi dan zikir siang. Alaika sallallahu Muhammad.